Swastiastu, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Betty Epsilon Idrus, selaku Kepala Divisi Data dan Informasi Komisi Pemilihan Umum. Yang kami hormati Bapak Masur Sampunajaya, selaku Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi. Suara. Kita tidak bisa turun sama dan bawah. Baik, yang kami hormati Bapak Ibu Komisioner di KPU dan KIP Provinsi, serta KPU dan KIP Kabupaten Kota, dan yang kami hormati Bapak Ibu pejabat struktural, fungsional di lingkungan KPU RI, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya kita masih bisa berkumpul bersama-sama untuk menimba ilmu dari narasumber yang luar biasa secara online. Semoga kita tetap sehat selalu. Seri webinar KPU kali ini mengusung topik Big Data Pemilu, analisa dan pengambilan kebijakan. Masuk ke untuk webinar kali ini akan disampaikan sementara menggantikan Mas Adi yang ada agenda tiba-tiba. Perkenalkan saya Kemal dari Pusdatin KPRI. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama dalam seri webinar siang ini kita akan mengusung tema penerapan e-government berbasis big data di lingkungan KPU yang alhamdulillah sering digunakan dan sudah hadir kementerian kita yaitu Bapak Nova Ibrahim senior bisnis dari untuk cara di siang hari ini kita sering webinar siang ini untuk uh, akan disediakan Pak Masbor. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Ketua Divisi Data dan Informasi, Ibu Betty Epsilon Idrus. Yang saya hormati eh, rekan-rekan Ketua Divisi Datin KPU Provinsi Sulawesi Indonesia. Yang saya hormati Ketua Divisi Datin KPU Sulawesi Indonesia. Para komisioner juga yang hadir pada
Zoom siang hari ini. Alhamdulillah, puji syukur hari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Hari ini kembali lagi kita bertemu dalam webinar series kelima yang mengangkat tema tentang big data dalam pengambilan keputusan untuk pemilu ke depan. Seperti kemarin, kami juga sudah mengadakan MCD terkait bagaimana kita membuat uh, big data supaya ini bisa berjalan secara berkesinambungan. Mungkin kita juga perlu mendapatkan usul masukan dari teman-teman semua di seluruh Indonesia terkait bagaimana semua uh, data baik itu di tingkat TPS sampai di tingkat KPU RI itu bisa kita himpun kemudian kita susun supaya ke depan kita bisa membuat data tersebut menjadi sebuah dasar dari pengambilan keputusan kita ke depan. Karena kita ketahui dengan data yang baik, dengan data yang tersusun rapi dan terencana dengan baik, mudah-mudahan keputusan yang kita ambil dalam rangka pemilu, baik itu pilkada, itu bisa juga menjadi sebuah keputusan yang komprehensif bagi seluruh tingkatan. Pada kesempatan ini telah hadir juga narasumber yang kompeten yang hadir di tengah kita. Mudah-mudahan dengan penyampaian dari beliau pada kami, kepada kita semua, kita bisa mengambil hikmahnya dan apapun nanti yang kira-kira ingin disampaikan oleh teman-teman baik itu di KPU provinsi, di kabupaten kota, mohon juga bisa disampaikan dalam uh, nanti sesi tanya jawab yang akan dibuka mungkin oleh moderator. Mungkin itu saja yang dapat bisa kami sampaikan. Mohon izin Bu Kadip, kami sedang berada di Suaranya bergema, Pak. kami sedang. Halo, Pak. Suaranya bergema, Pak. Oke, sekarang udah jelas ya? Sudah jelas belum sekarang? Jelas, Pak. Jelas ya. Mohon izin Bu. Jelas. Mohon izin juga Bu Kadip, kami sedang berada di KPU Yogyakarta, juga menghadiri pada hari ini dilaksanakan pelantikan 6 sekretaris provinsi ke seprovinsi di Indonesia. Jadi mohon izin nanti mungkin tidak bisa mengikuti kegiatan webinar series ini secara utuh, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi urgensi pelaksanaan kegiatan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Masur atas pembukaannya. Sebelumnya perkenalkan dengan Bapak narasumber Pak Nova Mujahid dari Drone and Bread yang sudah sedang di tengah-tengah perjalanan menunggu pesawat ya Pak ya. Pak Nova bisa mendengar saya? Bisa Mas. Baik, baik Pak Nova, maaf ini latar belakangnya lagi di bandara ya Pak ya, bukan ini ya, Iya, bukan virtual background. Eh, baik, bukan. Maaf, Pak. Saya dulu nih. baik Pak Nova, ini di tengah-tengah kita sudah hadir teman-teman dari Satker KPU Provinsi dan Kabupaten Kota yang dalam siang ini mendapatkan insight dari Pak Nova terkait tema yang akan kita uh, dengar dari Pak Nova. Silakan Pak Nova, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, makasih Mas Kemal. Selamat siang rekan-rekan semua. Semoga suara saya juga terdengar dengan baik. Maaf sekali Pak Kapus Datin, tadi saya agak terlambat karena pesawatnya delay Pak. Jadi harusnya jam 11 saya turun, malah baru tadi turunnya. Pak, suara kecil, Pak. Oh iya, maaf. Uh, baik, kami lanjutkan. Mengusung tema tentang Big Data dan KPU. Teman-teman, rekan-rekan, saya nanti izin share screen ya. Big Data itu kan ada banyak hal sebenarnya. Banyak sekali tentang Big Data.
Ada beberapa ciri khas dari big data. Big data itu biasanya bukan selalu biasanya, selalu volumenya tinggi. Dia banyak sekali ininya, banyak sekali percakapannya. Kalau oh iya, saya maaf lagi, saya harus mundur sedikit. Basis saya adalah media massa dan media sosial. Basis saya adalah analisis media massa dan media sosial. Jadi ketika berbicara tentang big data, saya akan sangat berat pada dua hal itu. Pada analisis media sosial tentu saja, terutama seperti itu. Jadi karena big data itu bisa dikenali dari tiga hal. Pertama, volumenya yang sangat tinggi. Dan percakapan di media sosial selalu sangat tinggi setiap kali berbicara tentang KPU. Lalu yang kedua adalah variasi percakapan yang sangat beragam. Jadi kalau small data itu kan biasanya variasinya tidak terlalu banyak. Nah, big data selain volumenya tinggi, variasinya juga besar. Lalu yang ketiga kecepatannya, kecepatan big data kita sebut dengan big data itu karena kecepatan ininya, kecepatan kecepatan volumenya, kecepatan tren percakapannya, tren datanya itu sangat sangat tinggi. Nah, itu yang biasa kami sebut dengan big data. Nah, berhubung dengan itu, eh, kayaknya saya hari ini akan mencoba share tentang eh, bagaimana sih percakapannya terkait KPU di media sosial. Apa saja sih isu-isu yang paling banyak muncul dalam percakapan di media sosial? Kira-kira seperti itu. Izin share screen. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, eh, berikut adalah volume percakapan tentang KPU. Ini saya gunakan kata kunci KPU, Komisi Pemilihan Umum dan KPU. Ada lebih dari 33.000 percakapan ini diambil hanya dalam jangka waktu 1 bulan lebih saja. Di tengah ramainya percakapan nasional tentang ijazah Jokowi misalkan, di tengah ramainya percakapan nasional tentang kereta Wus, lalu juga program-program nasional seperti MBG, ya, perumahan rakyat, atau kemarin itu ada eh, pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto, itu kan banyak sekali di- diprotes oleh publik. Ternyata KPU tetap menjadi salah satu keyword, salah satu nama yang sering disinggung oleh rekan-rekan di media sosial. 33.000 lebih percakapan di media sosial terkait KPU. Dari 33.000 lebih itu, ini saya harus sampaikan tidak semuanya menangkap tentang percakapan tentang KPU. Maksudnya gimana? Bisa jadi rekan-rekan atau teman-teman di media sosial tidak menggunakan kata KPU ketika mereka mencoba berbicara mengenai KPU. Bisa jadi hanya menggunakan icon saja, tanda jempol atau tanda apa gitu, atau hanya tanda tanya atau tidak ada kata KPU sama sekali. Bisa jadi beragam. Nah, itu berarti kami maaf sekali tidak bisa mendapatkan data seperti itu, data yang seperti itu. Begitu. Sehingga ini harus dipahami datanya hanya yang mengandung kata KPU. Dari 33.000 ini, lebih dari 15 jutanya itu terjadi interaksi terkait KPU ini di TikTok. Ada 31 juta lebih interaksinya. Like-nya, share-nya, komennya, itu ada lebih dari 31 juta. Dan setengahnya, hampir setengahnya, itu ada di TikTok interaksi itu. Itu artinya percakapan di TikTok atau postingan-postingan di TikTok itu menuai atau menarik betul perhatian publik sehingga bisa mencapai lebih dari 15 juta interaksinya. Yang kedua, yang paling tinggi itu justru ada di YouTube. YouTube itu padahal kalau kita lihat volumenya di YouTube itu hanya 745, tapi dia mampu mencapai interaksi lebih dari 11 juta dibandingkan Twitter yang volume percakapannya lebih dari 20.000 gitu. Ini artinya bapak-bapak dan ibu itu ke depan percakapan pembahasan tentang KPU, tentang pemilu, tentang
tentang sosialisasi kebijakan-kebijakan KPU akan lebih banyak direspon oleh publik itu di dua kanal besar ini, TikTok dan YouTube. Seperti itu. Datanya menunjukkan demikian. Tetapi juga itu tidak berarti kita harus menafikan, mengabaikan di tempat-tempat lain, di kanal-kanal lain. Di Twitter tidak boleh diabaikan. Instagram ada pemirsa setianya. Facebook juga ada yang mengunjunginya dengan cukup rajin gitu ya. Setiap beberapa isu itu justru lebih ramai di Facebook dibanding kanal-kanal lain. Nah, itu tetapi kalau kita lihat dalam data ini, dalam periode sebulan lebih belakangan, itu berarti YouTube dan TikTok adalah dua kanal yang betul-betul harus dimanfaatkan dengan optimal oleh bapak-bapak dan ibu-ibu ketika memberikan, menyampaikan informasi, memberikan narasi, menyampaikan atau memberikan klarifikasi dan seterusnya dan seterusnya. Kayak gitu. Nah, ini kalau dilihat dari jumlah postingannya dan jumlah interaksinya. Sekali lagi, ada berbagai macam keterbatasan sehingga kalau kita bicara tentang ini, ini data hanya yang mengandung kata kunci KPU. Nah, kalau kita lihat sedikit saja intermezzo tentang apa sih yang dibicarakan dalam sebulanan terakhir ini dari 1 Oktober sampai November pertengahan kemarin. Ternyata bapak-bapak dan ibu-ibu yang paling banyak dibicarakan itu, maaf sekali bapak-bapak dan ibu-ibu, ini adalah berita-berita negatif tentang KPU. Percakapan-percakapan ini cenderung justru negatif terkait KPU. Sebagai sebagai background, eh, dalam 2 bulan terakhir sepertinya KPU menghadapi dua momen yang sangat krusial dan itu mendapatkan respon negatif sangat besar. Pembatalan undang-undang tentang aturan KPU tentang apa ya, tentang data eh, data yang tidak boleh diberikan kalau tidak salah apa gitu ya. Itu terkait dan kemudian orang-orang mengaitkannya dengan ijazah Jokowi dan Gibran juga. Lalu yang kedua adalah kabar tentang penggunaan jet pribadi. Nah, ini sebenarnya dua hal yang menjadi kanal percakapan, menjadi magnet percakapan terkait tentang KPU dalam beberapa waktu terakhir. Tapi dalam periode ini kita lihat yang paling ramai sebenarnya tentang jet pribadi itu. Nah, ini juga berarti kita mesti siap. eh, Kalau saran saya sih untuk KPU, ketika ada isu ini berarti harus sigap memberikan jawaban kayak gitu. Meskipun meskipun kemudian KPU bersikap, DKPP bersikap dan seterusnya, tetapi saya kira jika KPU bisa lebih sigap memberikan dan mengantisipasi berita-berita negatif seperti ini, percakapannya percakapan negatifnya mungkin relatif bisa diredam. Kayak gitu kira-kira. Nah, ini adalah isu-isu yang paling banyak dibicarakan oleh publik di media sosial terkait KPU. Eh, itu tadi chat pribadi, sama yang kedua masalah ijazah Jokowi lagi. Ijazah Jokowi ini terus-terusan dibicarakan, kayaknya entah sampai kapan saya tidak bisa memprediksi, tetapi itu isu yang setiap kali muncul KPU kerap disinggung dalam percakapan ini. Mau nggak mau ini juga jadi PR buat teman-teman di KPU karena kerja-kerja teman-teman di KPU menjadi sepertinya jadi kurang terlihat seperti itu. Karena percakapannya secara umum justru ketika berbicara tentang KPU justru isinya tentang isu-isu yang sifatnya sensitif atau isu-isu yang sifatnya sensasional, eh, ramai di media sosial kayak gitu. Jadi PR-nya adalah bagaimana saya kira membuat kerja-kerja teman-teman KPU, saya kira banyak sekali pekerjaan, banyak sekali yang dilakukan sosialisasi-sosialisasi, berbagai macam sosialisasi
yang menyasar baik pada pelajar, pada mahasiswa dan sebagainya, itu perlu diangkat. Tetapi kalau kita lihat gema percakapannya, rupanya itu masih menjadi PR itu. Kita evaluasi nanti. Nah, lalu kalau kita geser lagi sedikit, jadi yang paling banyak ini, maaf tadi kena mute, mungkin tidak sengaja. Jadi ini peta percakapan yang tentang KPI. Jadi kalau kita lihat percakapan KPI dalam beberapa waktu terakhir ini, memang isinya sangat negatif secara umum. Kenapa bisa begitu? Karena percakapannya didorong oleh percakapan tentang ijazah isunya, lalu yang kedua tentang jet pribadi lagi kayak gitu. Jadi ini kelihatannya negatif, negatif sekali. Media tentu saja juga memberikan sumbangsih yang cukup besar terkait percakapan-percakapan tentang KPU ini. Kan tetapi tidak terlalu signifikan juga sebenarnya kalau dilihat dalam peta percakapan ini. Ini tiap titik menunjukkan semakin besar titik birunya. Ini kompas.com ini titik birunya besar sekali. Ini artinya dia semakin signifikan sebagai satu tokoh ketika dia memberikan narasi di media sosial. Artinya respon atas narasi, respon atas postingan yang diangkat oleh akun ini mendapatkan respon yang cukup tinggi. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, garis-garis merah, hijau, abu-abu ini adalah garis-garis yang merepresentasikan sentimen. Ini saya lihat dari sudut pandang KPI. Sebagian besar justru sentimennya negatif pada KPI seperti itu. Lalu yang ketiga, ini masing-masing berkumpul di satu satu tempat tertentu gitu, ya kami biasa sebutnya klaster. Ini artinya percakapan itu kan terjadi seperti orang di media sosial itu seperti orang ngobrol. Ada orang yang melempar pernyataan, lalu ada yang merespon pertanyaan tersebut. Semakin sering mereka mengobrol, semakin sering mereka melempar dan merespon pernyataan atau pertanyaan, itu akan semakin dekat jarak informasi mereka. Kayak gitu. Jadi ini bisa dibaca, Sianipar Rismon itu lebih dekat dia dengan oposisi cerdas di atasnya dibandingkan dengan M. Kusuma Wijaya di bawah ini. Apa signifikan kalau kita abaikan isunya? Apa signifikansi dari pemetaan percakapan ini? Pertama, kita bisa memetakan narasi. Narasi seperti apa yang paling sering atau yang paling banyak dimakan oleh publik di media sosial? Eh, karena semakin besar suatu pernyataan itu ditangkap oleh oleh publik di media sosial. Media sosial itu saya bisa katakan isinya adalah upaya untuk membangun opini. Media sosial opini-opini, sebagian besar isinya adalah opini, upaya membangun opini dan upaya menciptakan benaran berdasarkan opini. Jadi kalau opini-opini negatif yang justru dominan terkait KPU, kerja-kerja KPU jadinya nggak kedengeran, kerja-kerja KPU jadinya nggak kelihatan di media sosial. Jika tidak ada narasi tandingan terkait KPU, maka integritas dan reputasi KPU saya kira akan selalu dipertanyakan di media sosial. Sekali lagi saya mengingatkan data salah satu percakapan media sosial itu sangat besar, ibu-ibu, bapak-bapak, ada 33.000 tadi, dan ada lebih dari 31 juta interaktif, itu semua kita hitung. Saya kira itu sangat besar jika dilihat dari volume datanya. Nah, dengan sebesar itu, semuanya negatif, KPU tidak diberikan ruang untuk berbicara, kerja-kerja KPU tidak menjadi sumbangan yang besar dalam percakapan di media sosial. Saya kira ini harus menjadi PR, harus menjadi evaluasi kepada strategi terhadap strategi bagaimana caranya agar bisa dimanfaatkan. Berbagai macam protes yang disampaikan oleh publik di media sosial itu kan kita tangkap bapak-bapak ibu-ibu, bapak-bapak dan ibu-ibu yang di daerah pasti juga banyak sekali mendengar dan meriksa, mendapatkan pertanyaan-pertanyaan atau
komentar-komentar di media sosial lalu. Dan itu kalau bisa kita petakan pertanyaan-pertanyaan itu, kalau kita bisa klasifikasikan pertanyaan-pertanyaan itu, kita juga jadinya bisa memberikan prioritas. Pertanyaan-pertanyaan mana yang bisa kita jawab, pertanyaan-pertanyaan mana yang bisa kita tunda jawabannya. Pertanyaan-pertanyaan mana yang membutuhkan respon, kemudian respon lanjutan dengan, katakanlah misalkan melihat undang-undang, atau jangan-jangan harus membuat peraturan, atau jangan-jangan harus disiasati lain dengan lain sebagainya karena pertanyaan-pertanyaan cukup valid, cukup banyak dan cukup berkualitas misalnya begitu, atau disampaikan oleh tokoh-tokoh yang berpengaruh, itu harus segera direspon. Nah, itu dengan pemetaan seperti ini, dengan pemetaan narasi, pemetaan opini seperti ini, pemetaan tokoh seperti ini, kita bisa jadi lebih cepat melakukan deteksi dini terkait apa yang terjadi. Saya kira seperti itu. Nah, lalu kalau kita lihat tadi banyak sekali percakapan tentang KPU dan banyak sekali yang didorong oleh, bisa dikatakan, orang-orang yang tidak suka pada Jokowi. Isinya begitu. Orang-orang yang tidak suka pada Jokowi karena isinya ijazah semua. Lalu juga ada koalisi masyarakat sipil, ada aktivis di sana yang berbicara tentang hijab. Lalu di mana posisi KPU? Saya tidak menafikan, saya mengapresiasi sekali KPUD sangat aktif di media sosial, memberikan, menyampaikan, menginformasikan kerja-kerjanya. Ada persiapan menghadapi, menyikapi putusan MK yang eh, memisahkan pilkada dengan pileg dan pilpres kalau tidak salah. Lalu juga persiapan sosialisasi tentang KPU, tentang pemilu dan seterusnya dan seterusnya. Banyak sekali kerja-kerja yang dilakukan. Tetapi dilihat, kalau kita lihat di mana posisi teman-teman, ini ada di luar-luar percakapan. Apa artinya? Saya khawatir bapak-bapak dan ibu-ibu, percakapan-percakapan, informasi-informasi ini tidak terlalu banyak mendapatkan engagement, tidak terlalu banyak menarik perhatian publik. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya kalau tidak terlalu menarik perhatian publik, dia dipandang sebagai sebuah informasi yang statis, informasi yang berhenti, informasi yang tidak akan memberikan apa ya, semacam narasi yang kuat terkait KPU. Jadinya karena ada di, di daerah apa, di luar percakapan utama tentang KPU. Saya khawatir itu yang terjadi. Eh, Padahal kalau dilihat aktivitasnya banyak sekali yang dilakukan, banyak seperti itu. Lalu coba kita geser apa saja selain itu yang dibicarakan oleh teman-teman di media sosial. Itu akan kelihatan kalau media massa itu cenderung lebih positif terhadap KPU dibandingkan media sosial. Sebabnya, karena media massa mau tidak mau harus memberikan apa namanya, eh, pemberitaan yang berimbang terhadap terkait KPU kayak gitu. Jadinya banyak sekali aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh KPU dan itu memang diangkat oleh media massa. Seperti itu. Mas, sebentar. Nah, kalau kita lihat apa sih yang terjadi di media massa ini, apa sih yang terjadi di media sosial terkait KPU ini balik lagi, ini sangat berhubungan betul dengan
apa yang terjadi di real life, apa yang terjadi di lapangan terkait KPU ini. Kegiatan-kegiatan KPU misalkan kolaborasi dengan KPK, kolaborasi dengan lain-lainnya, itu banyak diangkat oleh eh, diangkat oleh teman-teman KPU. Tapi lagi teman-teman tadi petanya masih ada di sisi, masih ada di samping. Jadi kalau dilihat dari situ belum terlalu banyak mewarnai cakapan di media sosial. Upayanya sudah benar, apa yang disampaikan udah benar, mungkin strateginya perlu kita perbaiki ke depan. Saya kira seperti itu. Kalau kita lihat apa yang negatifnya, saya kira tidak perlu dijelaskan karena saya sudah berbicara berkali-kali di depan tentang isu-isu yang negatif. Nah, kalau kita lihat trennya, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, kapan sih percakapan itu paling positif, kapan sih percakapan itu paling negatif? Ternyata paling positif itu pada periode dari 27 sampai 31 Oktober silam. Isinya apa? Kegiatan-kegiatan KPUD. Banyak sekali. Kegiatan KPUD Depok, kegiatan di Karanganyar, kegiatan teman-teman di Lombok, dan seterusnya. Banyak sekali yang disampaikan di media sosial. Eh, lalu kapan percakapan negatifnya? Ternyata dia punya time frame sendiri, ialah pada 4 sampai 10 Oktober. Apa isinya? Isinya itu tentang ijazah Jokowi lagi. Jadi eh, salinan ijazah Jokowi yang diberikan KPU kepada siapa namanya Bonatua kalau tidak salah, fotokopinya kayak gitu. Dan itu kemudian dinilai, wah banyak sekali yang disensor, banyak sekali yang ditutup-tutupi KPU, rekan-rekan, dinilai sebagai bagian dari konspirasi untuk menyembunyikan ijazah Jokowi. Ada periode ini. Dan saya kira isu ini terus-terusan karena terus-terusan diangkat di media sosial, mungkin perlu juga disiasati bagaimana kayak gitu, disikapi ya, bagaimana KPU menyikapi hal ini. Karena kalau saya sih melihatnya mungkin memang masih lama ini kita pemilu, tetapi kalau terus-terusan KPU degradasi seperti ini akan berakibat sangat fatal untuk kerja-kerja teman-teman di lapangan juga, apalagi menjelang periode besar ketika pilpres pileg nanti. Saya kira seperti itu sih yang penting untuk dilihat. Lalu coba kita geser ke sebelahnya lagi. Bagaimana sih emosi percakapan publik terkait KPU pada periode ini? Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, ternyata yang paling tinggi emosi yang paling ramai adalah emosi antisipasi. Teman-teman media sosial menunggu kelanjutan proses hukum dan politik terkait kasus Jati Baru. Ini adalah percakapan kedua yang paling banyak. Apa yang pertama? Bapak-bapak, ibu-ibu, yang pertama adalah tentang ijazah Pak Jokowi. Balik lagi. Kalau saya melihat, kalau kita petakan percakapannya, siapa saja yang berbicara, dan sampai sejauh apa sih isu ijazah Jokowi ini? Kebanyakan bapak dan ibu sudah cukup lelah dengan isu ijazah Jokowi. Mereka sudah ingin selesai dengan isu ijazah Jokowi. Saya kira sudah hampir 1 tahun ya. Jadi sudah, ayolah, sudah menunggu kapan sih isu ini akan berakhir, kapan isu ini akan segera selesai kayak gitu. Karena masih banyak hal-hal yang perlu dijadikan perhatian kayak gitu. Tetapi isu ini terus-terusan diangkat sehingga teman-teman sudah mengantisipasi, kira-kira isinya adalah berharap ya, mengantisipasi tentu saja, dan juga berharap juga mendoakan gitu. Isunya seperti itu. Semoga isu ini cepat selesai dari Pak Jokowi ini. Kita pengen tahu ujungnya apakah akan seperti apa. Meskipun kalau kita telisik lagi lebih dalam, banyak yang kemudian ragu,
isu ini akan berakhir pada pada tahun ini, mungkin juga akan berlanjut hingga selama 1 tahun ke depan. Bahkan banyak juga yang memberikan analisis sepertinya tidak akan sampai ke pengadilan seperti itu, atau Jokowi yang mundur, atau mencabut laporan maksudnya ya, atau Jokowi yang meminta kepolisian untuk ya udahlah ini di SP3 saja, atau lain-lainnya. Banyak sekali argumentasi-argumentasi dan strategi-strategi yang disampaikan oleh publik di media sosial. Tapi lagi KPU dalam percakapan tentang Jokowi itu selalu dibawa, selalu disinggung. Bukan, maaf, saya ulangi, bukan selalu, tapi kerap kali disinggung. Karena ada peran KPU di sana. Belum lagi kemarin ada apa yang sidang KIP itu ya, sidang KIP, KPU juga kan kritik oleh hakim, dan kemudian itu berdampak pada percakapan tentang KPU di media sosial. Tadi saya datanya berhenti pada tanggal 17. Sebenarnya kalau dilihat lagi pada tanggal 18, 19 itu naik lagi bapak-bapak ibu-ibu. Sentimen negatifnya ya. Kayak gitu. Jadi saya kira perlu diantisipasi, saya kira sikap KPU akan seperti apa pada hal ini. Menentukan sikap saja agar tidak terganggu kerja teman-teman KPU. Kayak gitu. Marah adalah emosi yang dominan kedua. Tentu saja ini tentang jet pribadi, tetapi juga marah ternyata karena pada periode-periode ini banyak sekali berita-berita negatif yang diangkat oleh media massa terkait transparansi. Banyak sekali ternyata. Setidak-tidaknya kalau tidak salah hitung saya ada 3 isu yang terkait transparansi. Dan ini oleh publik dijadikan sebagai isu. Haruskah disikapi? Saya kira perlu. Karena transparansi adalah saya kira mata uang pertama yang harus dimiliki. Maaf, kepercayaan terhadap institusi adalah mata uang pertama yang harus dimiliki oleh KPU. Dan transparansi adalah syarat utamanya agar kepercayaan itu tumbuh. Saya kira analisisnya atau kita membacanya seperti itu. Datanya banyak, datanya argumentasi-argumentasi dan kritiknya valid, sehingga kalaupun ini dijawab sebagai bentuk dengan katakanlah membuat memorandum MOU dengan KPK misalnya begitu, lalu MOU dengan masyarakat sipil yang mengawasi KPU kayak gitu, lalu saya kira kalau strategi banyak sekali teman-teman di KPU pasti bisa lebih kaya memberikan perspektif. Terlebih lagi dari berbagai macam daerah mempunyai perspektif lokalan masing-masing. Saya kira itu teman-teman akan lebih bisa menjawab tentang ini. Tetapi poin pentingnya adalah kepercayaan terhadap KPU itu uh, sangat penting untuk menjaga demokrasi kita, dan transparansi adalah hal pertama yang harus dimiliki agar kepercayaan itu terjaga. Saya kira itu 2 emosi yang sangat besar terkait KPU. Nah, lalu kalau kita lihat kapan sih emosi-emosi ini naik dan turun, sebenarnya puncak percakapannya terkait emosi surprise tadi, kaget gitu. Dan ini saya agak geser sedikit. Nah, kaget itu isinya salah satunya adalah permusnahan arsip penting oleh KPUD. Ini yang paling akhir. Tetapi yang paling banyak adalah terkait tentang jet pribadi ya, dan isu ijazah. Nah, kalau kita lihat yang paling banyak kapan sih isunya, itu ternyata emosi marah dan kaget terjadinya pada tanggal 16 Oktober. Apa yang membuat publik marah dan kaget? Adalah isu dugaan konspirasi KPU terkait ijazah Gibran. Jadi KPU belum selesai, tiba-tiba Gibran masuk pula. Nah, ini menjadi letupan emosi yang sangat signifikan terkait KPU, yang isinya juga kalau dilihat orang marah-marah dan orang kaget kayak gitu. Ini
berkaitan dengan reportase Roy Suryo ya, terkait ijazahnya Gibran. Lalu yang juga tinggi adalah tentang antisipasi, harapan tadi. Harapan, permintaan, dugaan, apa dugaan, doa maksud saya, ya permintaan gitu ya, terkait tentang putusan DKPP. Banyak yang kecewa sebenarnya karena dinilai ini kurang keras. Kira-kira begitu. Ini bapak-bapak dan ibu-ibu adalah suara publik. Saya curiga ketika berbicara tentang ini, jangan-jangan ini tidak mewakili suara publik secara umum. Saya curiga seperti itu. Kemudian saya menelisik lebih dalam. Apakah betul ini mewakili suara publik secara umum? Bagaimana caranya? Saya lihat ada berapa banyak narasi-narasi yang sama, ada berapa banyak narasi-narasi yang tidak berbeda kayak gitu. Biasanya kalau narasinya satu, tuh kita harus curiga. Ada yang mendorong, ada yang eh, sengaja menciptakan narasi ini agar naik ke permukaan. Itu satu. Lalu yang kedua, jika kita lihat ada keterlibatan akun-akun yang tidak, akun-akun yang janggal, misalkan akun-akun yang dikendalikan oleh bot, akun-akun yang setiap harinya berbicara tentang masakan, lalu tiba-tiba ngomongin KPU, setiap hari berbicara tentang bola, lalu tiba-tiba ngomongin KPU, atau lebih parah lagi, setiap hari jualan baju, jualan makanan kucing, tiba-tiba ngomongin tentang KPU. Kita harus waspada juga, apakah pola ini, artinya percakapan ini, artinya dia menyebar, melompat dari satu orang, dari satu kelompok yang terbiasa bicara KPU ke kelompok lain yang tidak terbiasa bicara KPU karena memang mereka melihat ini isu yang penting, atau ini didorong, gampangnya ada transaksi di belakang percakapan-percakapan itu. Ada dana-dana yang mengalir di belakang percakapan-percakapan itu untuk mendorong narasi-narasi tersebut. Saya curiga seperti itu. Lalu saya lihat, dengan kecurigaan itu saya lihat, siapa sih yang berbicara di belakang ini? Ternyata bapak-bapak dan ibu-ibu, di belakangnya sebagian besar adalah ini, katanya di media X, sebagian besar adalah aktor-aktor yang memang cukup keras bersuara terhadap Pak Jokowi. Kalau kita lihat ini, biasanya Pak Yani Arisen sekali Muslim itu adalah di jajaran paling atas. Ini bisa dikatakan musuhnya Pak Jokowi. Kita lihat di jajaran tengah, misalnya M. Kusuma Wijaya, Budiantara, Gilang, Ali Syarif. Ini beberapa memang adalah geng akun-akun yang memang sangat negatif pada Pak Jokowi. Tapi lihat juga, ini ada akun-akun aktivis di sini. M. Kusuma Wijaya itu aktivis, terkenal di media sosial. Lalu kalau kita geser ke sebelah ke bawahnya lagi, ini juga masih banyak aktivis-aktivis yang tidak semuanya berbicara tentang KPK. Maaf, tidak semuanya berbicara tentang ijazah, tidak semuanya berbicara tentang jet pribadi, tetapi banyak yang mempertanyakan tentang KPU akan bagaimana bersikap terkait isu transparansi, kayak gitu. Kalau saya lihatnya begitu, tentu saja ini bisa ditentang, eh, bisa tidak disetujui dan seterusnya, gitu ya. Lalu kita geser lagi ke ini banyak sekali pertanyaannya. Terima kasih. Ini saya akan coba paparkan sedikit lagi sekitar 3 sampai 5 menit lagi terakhir. Em, Bagaimana dengan di kanal media sosial lainnya? Sama bapak-bapak ibu-ibu. Ini misalkan bukan bukan di X, ini kelihatan sekali aktor-aktornya. Kalau ini sih memang kebanyakan di YouTube itu kebanyakan isinya yang mengangkat pemberitaan ya, yang mengangkat pemberitaan itu dua besar di atasnya itu ngomongin berita itu.
dan menyikapi pemberitaan itu. Mereka memberikan sikap atas pemberitaan itu, memberikan respons atas berita itu. Gimana guys? Menurutmu gimana guys? Jangan lupa like dan subscribe ya, kira-kira begitulah. Tetapi di bawah-bawahnya itu ada Kompas TV, Banjarmasin, Tribun, itu kebanyakan memang pemberitaan. Tapi juga ada akun-akun aktivis, Pak Abraham Samad, misalkan London, seterusnya. Ini kita batasi hanya 10 saja. Jadi kalau kita lihat aktor-aktornya yang berbicara, ternyata sebagian mewakili berbagai macam kelompok di media sosial, berbagai macam kelompok publik. Abraham Samad harus diakui meskipun dia seorang aktivis yang tidak suka pada Jokowi, tetapi dia juga kadang-kadang narasi-narasinya itu menyuarakan betul apa keresahan-keresahan yang disampaikan oleh pemirsanya di media sosial, disampaikan di komentar-komentar. Itu kemudian yang disampaikan oleh Abraham Samad. Pernah kami pernah ngobrol gitu. Oh itu begitu, ternyata rupanya dia. Begitu. Jadi tokoh-tokoh ini mampu atau setidaknya berhasil, ada yang berhasil meskipun kita harus curiga juga jangan-jangan dia cherry picking itu data-datanya yang sesuai dengan agenda dia saja yang diangkat. Ya nggak apa-apa, tetapi setidaknya kan ada yang diangkat kayak gitu. Eh, Berpikir kritis, berpikir curiga seperti itu tetap harus dipertahankan. Eh, tapi kalau media masa Kompas misalnya kan, Official iNews, lalu apalagi nih Metro TV, itu kan dia menangkap fenomena-fenomena yang terjadi di kehidupan nyata. Jadi ketika ada fenomena ijazah Pak Jokowi sidangnya bermasalah oleh KIP, diangkat dan itu kemudian menjadi direspon sangat besar oleh publik, berarti kita bisa lihat pada isu itu publik menaruh perhatian yang sangat tinggi. Kayak gitu. Nah, sehingga banyak sekali kalau kita geser lagi, banyak sekali yang bisa kita bicarakan. Tetapi itu saya akan coba tidak terlalu panjang karena banyak panjang sekali ini. Em, Selain melihat dan memetakan tokoh-tokohnya, melihat narasinya seperti apa, curiga terhadap narasi-narasi yang dibawa, curiga terhadap tokoh-tokoh yang mengangkat itu penting juga. Tapi kita juga kemudian juga bisa melihat setidaknya sebagian suara publik mungkin terwakili pada isu-isu dan narasi-narasi yang diangkat oleh tokoh-tokoh ini. Tidak semuanya tentu saja, karena kalau mau semuanya kita harus membuat survei dan itu tidak masuk dalam big data. Tetapi big data bisa menjadi deteksi dini bahwa ada isu-isu ini, big data dalam ini percakapan media sosial. Ada isu-isu yang diangkat yang menjadi concern perhatian publik dan mungkin perlu dijawab. Tentu juga kita harus keep in mind, harus tetap ingat bahwa percakapan ini tidak melulu 100% memberikan gambaran tentang apa yang ada di dalam benak publik. Tapi setidaknya percakapan ini itu tadi menjadi deteksi dini tentang apa-apa sih yang banyak ini mungkin dibicarakan di warung kopi, bapak-bapak, ibu-ibu, ijazah Jokowi. Saya kira kalau sekarang saya sebut Jokowi, semua orang sudah pasti top of mind, top word-nya itu adalah ijazah, dan kata kedua setelah ijazah adalah palsu, terlepas dari pro dan kontranya, kayak gitu. Um, Bapak-bapak dan ibu-ibu, saya kira masih banyak waktu yang bisa kita manfaatkan. Mungkin nanti bisa sambil diskusi. Paparannya tentu saja nanti akan dibagi oleh panitia, sehingga teman-teman semuanya bisa membaca tentang laporan-laporan kami. Terakhir kesimpulan. Apa sih hal-hal penting yang sebenarnya terkait dengan KPU dalam beberapa minggu terakhir? Jadi, Bapak-bapak, Ibu-ibu, kalau kami melihat KPU sedang mengalami krisis kepercayaan yang cukup dalam dan multifaset. Ada krisis legitimasi karena
berdasarkan pada etika. Karena yang dipertanyakan etikanya, yang dipertanyakan adalah integritasnya, yang dipertanyakan adalah akuntabilitasnya. Ini legitimasi KPU sedang diuji dalam beberapa minggu terakhir. Lalu tidak berhenti di situ saja, karena ternyata ada narasi-narasi yang kemudian banyak diamplifikasi oleh publik di media sosial dan berdampak pada legitimasi dan kepercayaan pada KPU, soalan transparansi, soalan penggunaan dana yang tidak transparan, soalan ada yang ditangkap karena korupsi. Kalau tidak salah ada tiga, koreksi saya jika salah. Lalu yang kedua, saya kira ada masalah yang perlu disiasati, di em, dibuat strateginya ke depan tentang narasi institusional. Karena narasi ini penting sekali untuk memberikan, mendukung, menyokong legitimasi dan kepercayaan publik kepada PKPU. Karena masalahnya itu tadi banyak sekali eh, publik yang mempertanyakan KPU, publik yang ragu pada KPU di media sosial. Aktif di media sosial bapak-bapak dan ibu-ibu tidak menjamin sepenuhnya dia aktif di real life. Begitu juga aktif di real life tidak berarti dia harus aktif di media sosial. Tetapi ada karakter-karakter tertentu yang biasanya atau bisa jadi lompat dari percakapan di media sosial menjadi percakapan real life di warung kopi, di acara pengajian, di acara ibu-ibu kosidahan, bapak-bapak tahlilan. Ada juga yang sebaliknya, dari real life kemudian diangkat menjadi percakapan, disampaikan keresahannya itu mungkin untuk curhat pribadi aja, pandangan pribadi aja di media sosial. Bisa jadi ini bersinggungan juga dengan media massa, karena kemudian media massa yang memberikan informasi-informasi yang kemudian akan dirujuk oleh baik media sosial maupun oleh publik di kehidupan. Jadi ada tiga yang saling, saya kira akan saling terus bersinggungan. Nah, realitas di media massa, opini di media sosial, dan realitas dan opini yang terbangun di real life. Itu saya kira sangat penting KPU menyikapi ini, narasi institusional ini. Lalu yang ketiga, juga permasalahannya adalah tentang independensi KPU dipertanyakan, terus-terus terkikis oleh politisasi yang sangat intens. KPU terus-terusan ditarik dan diposisikan sebagai bahasa bahasa saya kasar, saya sampaikan saya bahasa yang nggak enaknya anteknya Jokowi kayak gitu. Memang mereka bicarakan gitu ya, keras gitu. KPU diposisikan sebagai bagian dari konspirasinya eh, Jokowi. Selain itu, banyak tokoh-tokoh nasional yang juga berbicara terkait tentang pemilu, terkait tentang KPU ini. Tokoh-tokoh nasional ini yang membuat percakapan tentang KPU menjadi semakin tajam, karena kemudian pro kontranya juga semakin ramai di media sosial. Saya kira itu saja dulu yang bisa saya sampaikan, Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Saya kembalikan, mohon maaf sekali jika ada kata yang tidak berkenan, jika ada kata yang silap dari saya, sengaja atau tidak disengaja. Saya kembalikan kepada Bapak Moderator. Silakan. Terima kasih banyak kepada Pak Nova Mujahid, narasumber kita atas paparannya yang sangat komprehensif dan membuka wawasan. Lanjut kita langsung masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab. Bagi teman-teman atau peserta webinar yang ingin bertanya bisa langsung ditulis di kolom chat atau raise hand. Pak, sebelumnya Pak Nova, sebelum mungkin teman-teman dari Satker ingin bertanya, ada sedikit pertanyaan dari saya sih Pak terkait dengan tadi materi yang Bapak sampaikan terkait
Bagaimana rekomendasi dari The Drone Emprit ya bagi KPU untuk mengeluarkan dan merespon sentimen-sentimen negatif ya secara cepat dan tepat berdasarkan data. Baik, kalau rekomendasinya apa yang harus dilakukan sebenarnya di paparan sudah ada juga. Saya balik lagi ke paparan tadi. Eh, rekomendasinya, saya kira rekomendasi ini bersifat dua arah, ke dalam, ke internal, dan juga ke luar, ke publik kayak gitu ya. Ke internal harus, saya kira harus ada perbaikan-perbaikan dan perbaikan-perbaikan. Kalau kita ingat apa ya, moto-moto Kaizen gitu, moto-moto manajemen dari Jepang, perbaikan itu kan selalu dilakukan setiap saat, setiap hari gitu. Jadi itu adalah kerjaan yang tidak akan pernah berhenti, tidak akan berakhir, tetapi terus saya kira perlu terus dilakukan. Ada perbaikan-perbaikan. Apa itu perbaikannya? Pada saat ini yang paling banyak dipertanyakan adalah soalan transparansi. Saya kira itu perlu dijawab tuh. Bagaimana transparansi? Apakah KPU menggandeng BPK, ini menggandeng KPK, menggandeng masyarakat sipil, lalu melaporkan audit-audit yang mereka lakukan mungkin, atau melaporkan audit-audit yang dilakukan oleh internal KPU sendiri secara berkala. Jadi akuntabilitasnya tetap terjaga. Setidaknya pada permasalahan dana gitu ya, penggunaan dana. Lalu yang kedua juga independensi yang bisa dibuktikan ke publik. Kenapa ini eh, respon ini? Karena pertanyaan yang juga banyak disampaikan kan permasalahan soalan independensi, soalan KPU berpihak kepada tokoh tertentu, pada kelompok tertentu. Nah, itu kalau menurut saya perlu dijawab segera agar KPU tidak lagi ditarik dalam pusaran kasus ijazah itu. Ketika ditarik, orang udah punya, udah jelas gitu stand KPU itu ada di mana, sehingga legitimasinya, independensinya bisa tetap terjaga. Dan tentu saja itu harus disampaikan ke publik. Kalau ada yang mencoba mengganggu independensi KPU, perlu juga segera disampaikan kepada publik. Ada loh yang coba-coba bermain-main dengan KPU. Raih empati, raih simpati, dan bangun kepercayaan publik kepada KPU. Lalu saya kira yang terakhir, tetap kerja-kerja positif, kegiatan-kegiatan positif yang sudah berlangsung dilanjutkan, dan tidak lupa disampaikan kegiatan-kegiatan itu. Mungkin diberi strateginya teman-teman KPU sedikit di apa ya, sedikit diganti kayak gitu, menjadi tidak hanya laporan-laporan yang sifatnya maaf sekali kering misalkan, tetapi laporan-laporan yang sifatnya lebih hidup, lebih empatik kepada pembacanya. Ingat teman-teman, tadi Instagram, lalu Facebook dan Twitter adalah tiga kanal yang responnya paling rendah, sedangkan yang responnya tinggi pada saat ini ada di video YouTube dan TikTok video. Jadi mungkin dua kanal itu juga perlu dimanfaatkan. Selain juga cara narasinya juga perlu disiasati ya. Kalau kami sih melihat biasanya bapak-bapak gitu, narasi-narasi yang bisa mengunggah partisipasi publik, bisa di-share, bisa di-komen, di-like atau di-dislike kayak gitu, itu yang menyentuh betul kepentingan mereka. Jadi what is it for me-nya itu kelihatan. Apa sih gunanya informasi ini bagi saya? Itu yang penting tuh. Daripada saya mengetahui apa yang dilakukan KPU, bukankah saya lebih penting buat saya mengetahui apa yang berguna informasi dari KPU ini buat saya.
informasi apa dari KPU yang cukup berguna buat saya. Saya kira itu juga perlu dipertimbangkan. Eh, itu saran-saran pendeknya, saran-saran teknisnya tentu saja banyak sekali. Teman-teman juga kayaknya udah banyak sekali mendapatkan pelatihan-pelatihan, udah banyak sekali mendapatkan masukan-masukan, dan tinggal diaplikasikan saja atau dirangkai saja dari berbagai macam yang sudah ada. Saya kira begitu dulu, Mas Akmal. Sih, dari kabupaten Sulawesi, chat em, dari atas dari KPU Kota Bukit Tinggi ya. Sejauh mana signifikansi KPU untuk dijadikan sasaran isu? Apa saja yang mungkin menjadikan topik isu di luar isu-isu yang sudah ada, Pak? Jadi apakah akan ada perubahan naik atau landai ketika proses, contohnya pembahasan RUU Pemilu dari tahun 2026, bagaimana menurut analisa Pak Nova? Terima kasih. Wah, Mas tadi bisa diulangi pertanyaannya, agak putus ke saya. Iya. Baik, ini dari KPU Kota Bukit Tinggi, sejauh mana signifikansi KPU untuk menjadikan sasaran isu? Apa saja yang mungkin dijadikan topik Iya, isu iya, iya. isu-isu yang sudah ada selama ini? Mhm. Isu apa sih? Yang pertama tentu saja KPU itu konsisten coba didelegitimasi selalu setiap 5 tahun sekali ada upaya untuk mendelegitimasi KPU, karena biasanya setiap suksesi kepemimpinan pasti bukan pasti ada kecenderungan untuk berakhir di MK kayak gitu ya, dan untuk mendukung itu, untuk semua memperkuat opini bahwa KPU bahwa hasil hasil pemilihannya bermasalah, ya harus didelegitimasi KPU gitu. Betul, pertama adalah isu itu, upaya mendelegitimasi KPU itu terus-terusan terjadi, dan tidak hanya dilakukan oleh kandidat yang kuat dan kemudian menang, apalagi kandidat yang tidak kuat dan kemungkinan besar kalah. Ketika kedua-duanya sama kuat dan yakin sama-sama menang, upaya mendelegitimasi KPU ini tidak, kalau saya lihat sih, dilakukan oleh dua-duanya. Antisipasi tadi juga harus berakhir di MK kayak gitu. Itu yang pertama tentang legitimasi KPU. Yang kedua, apa isu yang paling banyak? Biasanya ada strateginya. Ada hoax yang paling sering dipakai, pengiriman konten-konten berisi misinformasi, disinformasi. Kalau konteks nasional kemarin ada pemilu dari Cina lah yang berKTP apalah, itu banyak sekali. Kalau di daerah tentu saja hoax-hoax yang berkaitan dengan biasanya dengan bantuan sosial, berkaitan dengan apalagi banyak sekali, teman-teman di daerah pasti lebih paham tentang itu. Tetapi secara umum itu tadi upaya mendelegitimasi KPU. Lalu isu apa lagi yang biasanya akan muncul? Em, Kalau berkaca dari 10 tahun terakhir, katakanlah jangan 10 tahun, katakanlah kita mulainya dari 2012, Bapak-bapak, Ibu-ibu, ketika Pilkada DKI Jakarta. Hal yang paling mencolok dari kontestasi itu adalah upaya mensegregasi publik, upaya memecah belah publik, membuat mereka betul-betul saling berhadapan, tidak hanya dalam konteks politik, tetapi juga konteks lain, konteks budaya, konteks sosial. Nah, KPU biasanya akan berada dalam posisi yang dipolitisasi. Dikatakan dia mendukung seseorang atau dikatakan mendukung ini, itu, dan seterusnya, dan seterusnya. Ada upaya politisasi, baik baik tokoh-tokohnya yang duduk di KPU atau KPU secara institusi, eh, secara resmi, secara institusi kayak gitu. Ada upaya untuk menarik ke situ. Ujungnya delegitimasi enggak juga. Kalau ini ujungnya tidak lebih menarik juga, tidak menarik juga, tapi tidak sampai ke situ biasanya.
Em, Lalu yang ketiga, yang kayaknya baru muncul belakangan ini, jadi saya tidak bicara hoax dan sebagainya ya Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, karena itu sudah bukan ini lagi, itu pasti pasti keluar setiap tahun. Lalu yang ketiga yang baru kali ini, sepertinya Bapak-Bapak, Ibu-Ibu akan menjadi percakapan yang terus-terusan tidak berakhir adalah soalan ijazah. Saya prediksi seperti itu. Tapi itu kan di tingkat nasional. Bagaimana di tingkat daerah? Loh, jangan lupa beberapa kepala daerah atau lembaga anggota legislatif juga dipertanyakan ijazahnya, keabsahan ijazahnya. Dan ada juga kan yang kemudian, oh masalah ada juga yang dibatalkan karena ijazahnya palsu kayak gitu. Ada yang bermasalah. Dan isu ini adalah isu baru yang kemungkinan besar akan diteliti betul, akan ditelisik betul oleh publik ketika berbicara tentang ijazah. Karena baru kali ini juga saya melihat isu ijazah menjadi perhatian betul. Saya kira em, begitu, Mas, tadi dari maaf saya lupa tadi kan. Iya, baik. Terima kasih Pak Nova. Ini ada lagi pertanyaan dari Pak Harold dari Maluku Tengah. Terkait dengan berita di sosial media ya, postingan sorry. Em, kan KPU juga mulai dari KPU Satker di daerah maupun di pusat kan selama ini memposting kegiatannya di sosial media juga lumayan sering ya, tapi ternyata tenggelam oleh komentar-komentar postingan-postingan dan clickbait yang menggunakan sentimen negatif. Jadi berita-berita yang positif dari kerja-kerja KPU itu tidak menjadi FYP. Nah ini pertanyaan dari Pak Harold adalah bagaimana solusi yang paling kontekstual untuk menjadikan kerjaan-kerjaan di KPU itu yang diupload di medsos menjadi agar bisa menjadi FYP. Terima kasih. Terima kasih, Mas dari Maluku. Saya harus sampaikan juga saya bukan sosial media expertise. Pekerjaan saya sebagian besar adalah melakukan analisa tentang isu-isu, tentang narasi, tentang kelemahan-kelemahan, tentang poin-poin mana yang bisa dilakukan perbaikan. Biasanya saya di situ. Jadi mungkin saya tidak akan bisa menjawabnya, tidak bisa memberikan ramuan yang sangat jitu terkait pertanyaan ini. Tetapi saya melihat ada beberapa indikator yang bisa dijadikan perhatian, mungkin bisa dijadikan pertimbangan agar suatu isu itu bisa menarik perhatian publik. Pertama itu tadi eh, nilai what is it for me-nya jelas. Informasi ini apakah berguna untuk KPU, apakah informasi ini berguna untuk publik? Bagian mana tuh? Yang mana yang ingin disampaikan ke publik? Jadi itu pertama. Yang kedua, sedapat mungkin atau biasanya isu-isu yang ramai adalah isu-isu yang bisa memancing emosi publik. Di media sosial, opini itu dibentuk tidak hanya berdasarkan argumentasi, tidak hanya menggunakan argumentasi, tapi juga menggunakan emosi. Contoh bubarkan DPR, itu tanggal 25 aktivitas bubarkan DPR, ajakan bubarkan DPR, itu isinya emosi semua. Nggak ada argumentasi di sana. Kenapa bubarkan DPR juga nggak jelas. Orang nggak suka aja karena karena anggota DPR gajinya gede, dapat tunjangan yang banyak dan seterusnya dan seterusnya. Mereka joget-joget, dan seterusnya dan seterusnya. Emosi semua. Argumentasinya apa? Nggak banyak yang menyampaikan itu. Jadi kalau kita lihat, dan itu kan viral bapak-bapak itu bisa menjadi gerakan nasional kayak gitu. Jadi kalau dilihat dari situ, tentu saja emosi itu yang juga harus dipertimbangkan, menduduki posisi kedua, saya kira. Lalu yang ketiga format dan pemilihan kanal. Setiap kanal memiliki ini yang berbeda, memiliki kekhasan yang berbeda. Facebook cara komunikasinya beda bapak-bapak ibu dengan orang-orang yang main di Instagram. Begitu juga tren cara komunikasi yang berbeda dengan orang-orang yang main di YouTube dan di TikTok dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kadang
untuk kita menyampaikan suatu informasi, kita perlu siasati juga dengan audiens kita. Biasanya ada tuh yang bisa satu isu bisa lompat dari satu kanal ke kanal lainnya dan berterima. Tapi narasinya satu gitu. Tetapi kemasannya biasanya berbeda. Di TikTok itu lebih banyak musik-musik yang FYP. Ketika diunggah di TikTok dia pakai musik-musik yang FYP, kayak gitu. Musik-musik yang banyak dirujuk oleh orang-orang. Ya, tergantung ini ya, apakah orang akan merujuk pada usia berapa, gendernya berapa dan seterusnya kayak gitu. Berbeda lagi dengan di YouTube. Jadi postingannya sama, mungkin informasinya sama, tapi ketika dipost di tiap-tiap kanal menjadi berbeda isinya. Sedikit saja perbedaannya, tentu saja di belakang itu kerjanya jadi berat ya gitu. Tetapi kalau ingin memberikan sumbangan informasi yang cukup, ya karena kan bisa jadi FYP, ya bisa dipertimbangkan seperti itu. Disesuaikan antara kontennya dengan platformnya dan audiensnya. Lalu yang ketiga, yang keempat, maaf, yang terakhir bisa saya sampaikan, yang keempat adalah jangan nafikan para influencer-influencer. Meskipun kecil, influencer-influencer itu besar sekali. Mereka memengaruhi, kecil itu maksudnya kecil followernya ya, tetapi besar sekali mereka memengaruhi percakapan-percakapan di media sosial. Sering jadi percakapan-percakapan yang didorong oleh influencer-influencer mikro yang hanya followernya ribuan, 3.000, 5.000 kayak gitu, itu justru viral di TikTok dibandingkan percakapan yang didorong oleh influencer-influencer besar. Raffi Ahmad misalnya. Raffi Ahmad berputar hype-nya di lingkaran Raffi Ahmad saja. Berapa kali isu itu kami lihat hanya di lingkungannya Raffi Ahmad saja. Betul besar. Tetapi dampaknya ya cuma segitu saja. Sudah kehitung ya, sudah ketata. Beda lagi ketika yang dan berbeda ketika disampaikan oleh Ferry Irwandi misalkan ya gitu. Karena saya ingatnya itu ada isu yang sama, ingatnya Raffi Ahmad ngomong, Ferry Irwandi ngomong. Itu ternyata dia yang sedikit lebih sedikit followernya waktu itu cuma ribuan, belum sebesar sekarang. Itu daya jangkaunya dia bisa lompat ke berbagai kanal lain. Kayak gitu. Jadi influencer-influencer itu meskipun kecil-kecil, bapak-bapak, ibu-ibu, apalagi dalam konteks daerah, saya kira ini sangat sangat penting untuk dilihat, untuk diajak bekerja sama setidaknya. Gimana kerjasamanya? Ya kadang-kadang sih mereka minta bayar atau tapi ya kalau dia mereka banyak juga kok yang demi NKRI mau gitu bekerja pro bono atau kerjasamanya lain. Mereka dilibatkan dalam kegiatan kah atau saya kira saya sekali lagi bukan ahli sosial media expertise. Bapak-bapak, ibu-ibu juga mungkin sudah sering mendengar tentang bagaimana menaikkan itu ya, menaikkan engagement di media sosial. Saya kira saya tidak bisa lebih jauh dari itu bapak-bapak dan ibu-ibu. Pertanyaan Mas Garisan, KPU Kabupaten Bandung, silakan bertanya. Sudah hidup? Silakan. Ya, silakan Ibu akan yang ini. Suara kamu bisa dengar? Bisa ibu. Baik, baik. Langsung saja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Mas Pak langsung bertanya.
tadi ada beberapa kesimpulan yang disampaikan, kalau tidak salah pada poin 2, yaitu kita punya PR, yaitu narasi institusi di tengah badai kontroversi gitu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat KPU ini kan punya eh, sebetulnya banyak apa namanya ya, dari pintarannya gitu ya, mulai dari KPU bahkan dari KPU sampai KPU nasional. Maka kan bisa tahapan pun kita punya yang namanya kan itu ya Mas ya. Nah, eh, sebetulnya ini sangat potensial sekali ketika untuk memproses analisis sentimen yang negatif tadi yang disampaikan gitu ya. Karena dari misalnya sampai di saat mereka memiliki apa ya, di situ ada apa namanya komisioner, ada kemudian staff kan gitu. Jadi kalau dihitung secara apa namanya kuantitatif sangat banyak sekali. Nah, kalau misalnya tadi informasi-informasi yang terjadi dari anak apa namanya di analisis itu negatifnya itu mencapai 63%, rate of analisis sentimennya dalam 63% negatif. Artinya KPU sebetulnya dapat mengkantornya jadi positif gitu ya, jadi positif. Nah, permasalahannya apakah nanti eh, Mas Nova yang sebagai pakar background mungkin ini semua dari kita ini saling apa namanya saling komen ya bahasanya ya, saling komen saling support itu tanya jawab di medsos yang ada. Kemudian bisa menyelesaikan sehingga naikkan angka apa namanya analisis sentimen negatifnya ini menjadi positif. Nah, tetapi itu di analisis sendiri, apakah nanti ketahuan tidak? Jika misalnya ini ternyata ketika apa algoritmanya berjalan ini di apa oh ya ternyata yang komen itu memang orang KPU gitu bukan dari luar. Nah, apakah itu akan terlihat juga di analisis yang muncul? Terima kasih. Dan yang mas dari kami assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira saya bisa menangkap pertanyaannya meskipun sempat putus tadi. Ketangkap enggak? Bagaimana dampaknya kira-kira? Kalau kita geser sedikit perspektifnya, ini akan memalukan nggak buat KPU? Kira-kira begitu ya, kalau saya geser sedikit. Tetapi apakah itu akan berdampak? Saya kira saya belajar dari doktrin narasi tunggal yang disampaikan oleh pemerintahan Pak Jokowi itu saya kira bagus sekali dari sisi komunikasi antar lembaga dan antar pemerintahan gitu, pemerintah daerah, pemerintah pusat. Dari sisi komunikasi itu bagus sekali. Kalau kita lihat ketika mereka berbicara tentang sesuatu, ketika mereka membawa narasi tertentu, itu lurus tuh, bukan cuma lurus, maksudnya semua berbicara dengan nada yang sama, dengan karakter yang sesuai dengan audiens dan kekuatannya masing-masing, dan itu membuat percakapan itu berdampak pada percakapan di media sosial. Apakah itu kelihatan di algoritma? Apakah bagaimana dengan peta percakapannya? Um, Kadang-kadang, meskipun tidak sepenuhnya, kadang-kadang eh, percakapan-percakapan itu sering direspons oleh publik, baik yang pro maupun yang kontra. Dan ketika dia sudah direspons, artinya narasi yang kita kembang, narasi yang kita sampaikan itu setidaknya sudah apa ya, sudah dimakan gitu, bapak-bapak ibu-ibu, sudah menjadi perhatian, terlepas dari pro dan kontranya. Tapi itu sudah menjadi perhatian. Artinya tinggal pintar-pintar pilih narasi dan menggiring opini saja kan ini.
menggiring strategi dan opini kayak gitu. Ini soalan itu jadinya. Em, jadi saling kerjasama, saling menyahut antara KPU itu strategi yang oke, saya kira bisa dijalankan. Selain juga tadi, jangan kalau seperti itu terus, kalau strateginya itu saja, ya nanti KPU akan hanya berguncing dengan KPU saja. Sedangkan KPU harus menjawab bukan semata KPU, tapi juga publik. Jadi harus dijawab. Mungkin ada yang dipasang di depan, bapak-bapak, ibu-ibu, tidak menggunakan nama KPU misalkan, tetapi dia adalah akun yang dipersonifikasi, yang dicitrakan sebagai pendukung KPU mungkin, ada akun yang dicitrakan sebagai yang kontra KPU mungkin, dan itu dibangun untuk meramaikan percakapan dengan KPU pada arah yang diinginkan. Bisa juga tuh seperti itu. Jadi bukan KPU, KPU RI, KPU Bengkulu, bukan itu yang jawab, tetapi akun-akun di second layer ini kita sebut biasa gitu. Akun-akun yang ada yang bukan akun resmi, tetapi akun-akun yang apa ya? Ya yang second layer ya. Bahasanya second layer, akun-akun yang di lapisan kedua yang berbicara, yang meramaikan isu itu. Tapi ada syaratnya. Akun ini tidak boleh tidak natural. Jadi harus dibangun natural. Meskipun sedikit ininya followernya tidak apa-apa. Yang penting dia komentar, yang penting dia menyampaikan pendapatnya. Sekali-kali jangan setuju terus pada KPU, tapi juga sekali-kali memberikan saran, sekali-kali memberikan masukan. Yang sebenarnya saran dan masukan itu kita tahu, kita sedang siapkan nih, kita sudah jawab nih, kita sedang godok nih dirapatin. Ada permasalahan di masyarakat, kita sedang godok nih aturannya. Nah itu mungkin dia bisa mengumpulkan berbagai macam permasalahan-permasalahan itu lalu disampaikan ke KPU. Bisa juga kan begitu citranya, dibangun citranya. Lalu ketika KPU menjawab, nah, nanti akun ini yang merespon lagi ya dengan positif, dengan positif. Kalau dikritik lagi ya benar. Kira-kira dan lagi strategi itu kan banyak sekali. Saya mengenalinya dari pola-pola ya bapak-bapak ibu, karena saya kuatnya di analisis. Jadi saya hanya mengenali pola, oh ternyata akun ini sebenarnya adalah akun second layer-nya Kementerian A. Oh akun karena dia akun second layer, dia bisa berbicara dengan lebih leluasa terhadap isu A. Karena dia akun second layer, dia bisa berbicara lebih leluasa atau berkomunikasi dengan lebih leluasa dengan akun second layer yang di lembaga B kayak gitu. Jadi bisa seperti itu. Saya kira itu bisa diadopsi, tentu saja diperbaiki, disesuaikan dengan kebutuhan kami. Kira begitu. Nova, ada pertanyaan lagi dari teman-teman yang mau resen langsung bertanya ke Pak Nova selain di kolom chat. Oh ya, Pak Nova ini ada pertanyaan. Saya ingin bertanya ke dalam. Izin Kemal. Ini menarik banget ya Mas Nova. Terima kasih sudah kali kedua mau hadir Mas. Saya Betty Epsilon Idrus, anggota KPU RI. Kemarin saya juga ikut. Saya rasa harus ada kolaborasi ya di dalam tubuh KPU RI untuk menindaklanjuti ini. Sebagai sebuah sistem, kita tahu bahwa social media analysis ini adalah tools ya Mas, untuk ngecek percakapan publik terhadap kinerja KPU, terhadap kelembagaan KPU, apakah sentimennya positif, negatif, atau netral. Jadi ini akan sangat panjang sebenarnya Kemal, tapi menurut saya tinggal dibatasi 2 lagi karena Mas Nova juga, maksimum 2 lagi, 1 lagi lah ya, karena Mas Nova juga baru landing. Saya rasa kita berempati, nanti kita bisa lanjutkan lagi. Mas Nova, jangan bosan-bosan Mas Nova. Terima kasih banyak, saya kembalikan ke Kemal. Ya, terima kasih Bu Kadif Betty yang di akhir acara ini sebagai closing statement juga dari Ibu tadi.
Mohon maaf sekali untuk Anova karena ini sebenarnya sudah harus baik atau baru landing apa ya? Sudah baik. Baik, atau- Baru landing, Bu. baik, baik. Baru landing, Mas. Ya, baik, baik. Cepat. Jadi, baru untuk series kita di hari Jumat. Sebenarnya masih banyak yang perlu kita diskusikan terkait dengan sosial media terkait dengan ini Pak Pas sekarang dan tentunya tahunnya. Namun ini sudah cukup banyak memberikan insight kepada teman-teman di KPU Satker dan terkait dengan rekomendasi yang tadi diberikan oleh Pak Nova. Baik, terima kasih banyak atas waktunya Pak Nova dan perjalanan dan juga kepada teman-teman satu provinsi dan satu kabupaten kota atas kehadirannya di webinar Yazar ini. Terima kasih banyak Ibu Kadif dan Pak Kapus, Pak Maskur atas kesediaannya sampai dengan akhir acara. Di akhir acara ini kami dari KPRI masuk sebagai moderator ingin mengucapkan mohon maaf kalau dalam webinar pada hari ini ada kesalahan dalam pengucapan dan tindakan. Terima kasih banyak. Itulah Taufik wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bapak-bapak, Ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, belum dapat.